Matahari senja menyentuh atap rumah tua. Di dunia yang terus berlari, ada kisah yang diam menunggu untuk didengar. Ceritanya, kisah yang tinggal dalam diam. Guntur duduk di warung kopi pagi-pagi, rokok mengepul, mata kosong. Ratna menatap keluar jendela di rumah besar yang sunyi. Mereka duduk berdua di beranda. Diam. Hujan turun. Adegan Ratna bermain piano. Guntur mendengarkan diam-diam. Potongan surat Ratna dibacakan dengan suara narasi latar. Namanya Guntur. Ia tidak mencari cinta. Ia hanya ingin bertahan hidup. Dan Ratna, seorang janda yang ditinggalkan dunia, satu demi satu. Mereka bertemu dalam sunyi, saling menemani tanpa janji. Kadang, hidup bukan soal diselamatkan, tapi cukup. Ada yang duduk bersamamu dalam gelap. Kamu tidak menyelamatkanku, Guntur, tapi kamu menemani malam-malam terakhirku, dan itu cukup. Ia hanya diminta menemani, tapi tak pernah sadar hatinya juga diselamatkan. Hanya di cerita senja, pagi di Bandung turun perlahan seperti embun yang segan menghilang. Udara dingin mengetuk kaca jendela, dan jalan-jalan belum ramai. Burung-burung bertengger di kabel listrik. Diam, seperti tahu bahwa hari ini tidak akan membawa keajaiban. Namanya Guntur. Umurnya 35. Ia tidak punya banyak hal, tidak rumah, tidak keluarga, dan hanya satu koper tua yang warnanya pudar seperti masa lalunya. Ia bekerja serabutan. Kadang sopir lepas, kadang jaga toko. Tapi pagi itu ia duduk di sebuah warung kopi kecil dekat Dago, menatap kosong ke secangkir kopi hitam dan rokok yang terbakar lambat di jarinya. "Aku butuh orang jujur, bukan yang pintar," kata seorang perempuan tua di meja sebelah. Suaranya tenang, nyaris tanpa intonasi. Ia tak menoleh saat berbicara. Hanya memandang jalanan dengan tatapan kosong, seperti sedang menunggu seseorang yang tidak akan datang. Guntur menoleh. "Apa ibu bicara dengan saya?" Perempuan itu mengangguk perlahan. Namanya Ratna. Ia janda. Suaminya, seorang kontraktor yang mati mendadak 2 tahun lalu, meninggalkan rumah besar di Lembang dan bisnis properti yang sekarang entah dikelola oleh siapa. Anak-anaknya tinggal di luar negeri dan jarang pulang. Sejak itu, Ratna hidup sendiri, ditemani beberapa pembantu yang tak pernah betah lama. "Saya butuh orang untuk bantu saya, bukan pekerjaan teknis. Saya hanya tidak mau sendirian," katanya. Guntur tidak langsung menjawab. Ia tahu kesepian kalau melihatnya. Ia melihatnya di mata ibunya dulu, di mata seorang teman yang kecanduan, dan di cermin setiap pagi. "Apa ibu yakin saya orangnya?" Ratna memandangnya untuk pertama kali. Matanya sayu, tapi masih menyimpan sisa-sisa kecantikan yang dulu mungkin menggetarkan banyak lelaki. "Tidak, tapi saya tidak punya banyak pilihan." Guntur mulai datang ke rumah Ratna setiap pagi. Ia membuatkan teh, menemani makan, dan kadang duduk di beranda melihat kabut turun dari pegunungan. Mereka tidak banyak bicara di awal, tapi lama-lama, keheningan mereka seperti doa yang diam-diam menyembuhkan sesuatu yang rusak di dalam. Ratna punya piano tua di ruang tamu yang jarang disentuh. Suatu hari, saat hujan turun deras dan listrik mati, ia memainkannya. Lagu itu sederhana, mungkin ciptaan sendiri. Guntur mendengarkan dari balik pintu. "Saya bermain untuk suami saya. Dulu dia suka duduk di kursi itu," katanya, menunjuk kursi kulit yang warnanya sudah pudar. Guntur tidak menjawab. Ia hanya duduk, mendengarkan. Hari-hari berlalu. Guntur mulai mengenal isi rumah. Koleksi buku, lukisan, bingkai foto. Ia tak pernah bertanya tentang masa lalu. Tapi dari benda-benda itu ia tahu Ratna dulu hidup di dunia yang jauh dari miliknya. Dunia pesta,
galeri seni, dan perjalanan ke luar negeri. Suatu malam, Ratna jatuh saat hendak naik tangga. Guntur memapahnya ke kamar. "Saya makin tua, ya," katanya lirih. "Semua orang akan sampai ke sana, Bu. Tapi tak semua orang sampai dengan seseorang di sisinya." Guntur diam. Kata-kata itu seperti menusuk tempat paling sepi di dadanya. Suatu hari Ratna mengajaknya makan siang di restoran tua di Braga. Mereka duduk di meja sudut. Musik jazz mengalun pelan. "Kamu pernah mencintai seseorang, Guntur?" tanyanya tiba-tiba. Guntur mengangguk pelan. "Pernah. Lama sekali." "Kenapa berakhir?" "Saya terlalu miskin. Dia terlalu takut." Ratna tersenyum tipis. Kadang bukan kemiskinan yang menakutkan, tapi kesepian yang menyertainya. Hari itu, untuk pertama kalinya, Guntur menggenggam tangannya. Ratna tidak menolak. Musim hujan datang. Rumah itu makin sunyi, tapi kehadiran Guntur membuatnya hidup. Mereka sering duduk di dapur, mendengar hujan, kadang bercerita, kadang diam. Ratna bercerita tentang cinta pertamanya, tentang anak-anaknya yang seperti orang asing sekarang, tentang kematian suaminya yang datang tanpa pamit. "Saya sudah dekat dengan kematian," katanya suatu malam. "Saya juga, tapi saya belum tua," jawab Guntur. Ratna tersenyum, seperti mengerti. Pagi itu, Guntur datang lebih pagi. Rumah sepi, pembantu belum datang. Ia naik ke kamar Ratna. Pintu tidak dikunci. Ia menemukannya terbaring, napas pelan, mata terpejam, seolah tidur. Di meja samping ranjang, ada surat. "Guntur, saya tidak tahu apa yang membuat saya mempekerjakanmu hari itu. Tapi ternyata itu keputusan terbaik yang saya buat dalam hidup ini yang tersisa. Kamu tidak menyelamatkan saya, Guntur. Tapi kamu menemani saya melewati malam-malam terakhir dengan cara yang tidak bisa dilakukan siapapun. Terima kasih. Jangan simpan kesedihan untuk saya. Pergilah. Hidupmu masih panjang. Tapi jangan terlalu lama sendirian. Itu bisa membunuh lebih pelan dari apapun." Ratna. Guntur berdiri lama di jendela, memandang kabut Lembang yang turun perlahan. Rumah itu kini sunyi, tapi tidak dingin. Tidak seperti dulu. Ia mengepak kopernya, menatap satu kali lagi piano di ruang tamu. Ia berjalan keluar saat cahaya pagi mulai mengusir gelap. Langit Bandung masih kelabu, tapi tak lagi sepi. Cerita telah dirapikan dengan gaya yang lebih mengalir, konsisten dengan nuansa Hemingway. Sederhana, tajam, dan penuh keheningan bermakna. Jika Anda ingin menambahkan detail, memperdalam karakter, atau menyesuaikan bagian akhir, saya siap bantu lebih lanjut.